Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Gita. Saya siswa kelas 9C di SMP Negeri 1 Pamekasan. Kali ini, di pagi hari ini juga, saya sudah bersama dua narasumber, yaitu Mbak yang cantik dan Mas yang ganteng. Oke, sebelum mulai ke wawancaranya, boleh nih perkenalkan diri dulu biar lebih nyaman ngomongnya. Mulai dari Perkenalkan, nama saya Hifani Dwi Arfiansah dari 8B. Perkenalkan, nama saya Nindita Sayla Safira dari kelas 9. Oke, terima kasih. Jadi daripada kita membuang banyak waktu, langsung aja ya ke poin pertanyaan pertama. Mbak dan Mas ini mulai karir di dunia Olimpiade dari kapan? Kalau saya sendiri dari SD, itu SD kelas 4. Nah, itu alhamdulillah berkat guru saya yang membimbing saya untuk masuk ke dunia IPA. Kalau Mbaknya dari kapan? Saya sih dari kelas 3 SD. Waktu itu cuma coba-coba aja sih ikut bahasa Inggris, disuruh mama sih. Tapi sekarang kok bisa terjun ke dunia IPA gitu? Waktu itu kan ikut bahasa Inggris, tapi suka kalah kan. Terus guru itu bilang, kamu lo bagus IPA-nya, mau ikut OSN nggak, katanya. Aku mauin aja gitu, emang pengen ikut kan dari dulu. Akhirnya waktu itu kayaknya hoki deh, lolos waktu itu di atas garis kemiskinan lagi. Sampai sekarang terjun di dunia IPA. Terus nih dari pengalaman-pengalamannya mungkin ada satu prestasi yang paling membanggakan menurut Mas dan Mbaknya. Kalau Masnya prestasi yang paling membanggakannya apa? Belum ada sih. Dari sebanyak itu yang udah banyak banget pialanya masih belum ada. Itu udah membanggakan sih kalau menurut aku. Menurut orang lain itu alhamdulillah membanggakan, tapi menurut pribadi saya sendiri itu masih belum ada apa-apanya. Karena gimana ya, standar itu menurut pembina saya itu harus udah OSN tingkat nasional tuh baru bisa dibanggakan. Padahal saya sendiri itu masih belum mencapai tingkat itu sendiri gitu. Belum pernah. Ya maksimal. Udah pernah ya kayaknya. Waktu SD sih udah expired kayaknya. Terus kalau yang paling membanggakan itu? Waktu itu pernah ikut lomba tingkat internasional Mathematics and Science Olympiad waktu SD. Iya, waktu itu dapat perunggu. Alhamdulillah sih, dapat pengalaman baru ya. Waktu itu masih SD tapi. Itu udah keren banget kalau menurut aku. Ya, alhamdulillah. Ini dari prestasi-prestasi yang udah dicapai, yang udah keren-keren banget, mungkin ada kegiatan sehari-harinya itu apa? Mungkin ada sesuatu yang istimewa atau buka buku seharian? Ya kegiatan sehari-harian saya tuh biasa aja kayak temen yang lain gitu. Ya main game gitu, tidur-tiduran kebo gitu. Ya udah gitu doang. Chatan sama ceweknya. Oh enggak pernah. Bohong. Enggak pernah. Halo, bohong. Enggak punya. Jujur. Iya. Kalau Mbaknya mungkin ada kegiatan yang kok bisa sekeren itu? Nothing special sih, cuman kayak belajar juga harus cari mood dulu. Kalau lagi mood ya belajar, kalau enggak ya main aja gitu. Nah, ya setuju. Saya kira tuh kayak seharian mantengin buku, ternyata sama aja ya. Nggak boleh dibawa serius biar ilmunya bisa masuk gitu. Kalau Harus santai. berapa lama gitu ngertiin materi biar lebih paham gitu, biasanya berapa lama? Kalau ngertiin materi itu harus ya saya itu harus ditulis dulu di catatan. Jadi saya tuh buat kayak Di fotokopi kan? enggak dong. Kayak buat diagram-diagram tuh panah-panah. Nah baru saya nyari referensi di YouTube gitu. Nah sekitar memang susah gitu buat Dibikin kayak PowerPoint. Iya. Oh ya sama kayak. Iya. Kalau Mbaknya
Kalau aku tuh tipe belajarnya auditori ya, jadi kayak kalau gak diskusi aku gak bisa. Misal ada materi yang gak ngerti, kalau dipelajari sendiri, aku tanya ke guru gitu, nanti diajarin baru bisa paham gitu. Jadi berbeda ya ternyata cara belajarnya. Saya kira tuh kayak mantengin buku sebenarnya. Oh enggak. Enggak. Justru kayak gitu aku gak bisa paham. Ya nanti ngapain gitu, panas mata gitu. Aduh, Enggak, biasa aja. Halah. Larang sih. halah. Terus mungkin ada pesan yang mau Mas sama Mbak sampaikan sama penonton videonya yang juga lagi ngejar prestasi mungkin? Pesan saya itu bagi teman-teman saya yang di luar sana yang mengejar, teruslah berusaha. Karena guru saya pernah berkata, kalau ingin hasil yang luar biasa harus ada usaha yang lebih dari luar biasa. Kalau dari aku sih, buat teman-teman yang lagi ngejar prestasinya, semangat terus, gak boleh nyerah. Misal kalian belum berhasil, pasti masih banyak mimpi lagi yang harus kalian kejar. Jadi kalian harus punya banyak mimpi, jadikan itu motivasi buat kalian ngejar mimpi itu. Ngomong-ngomong soal motivasi yang Mbak Ani ucapin tadi, motivasi apa nih yang dijadiin pandangan buat Mbak dan Mas bisa nyampe target yang sangat keren ini? Motivasi saya itu ada orang yang janji akan ngasih hadiah kalau udah berhasil nyampe OSN tingkat tinggi nasional. Itu yang bikin saya motivasi banget. Jadi aku janjiin kasih Alphard nasional ya. Awas ditagih loh. Enggak. Kalau aku sih, sebenarnya ini menurutku belum nyampe target sih. Masih banyak mimpi lagi yang harus Internasional belum Aduh, itu kan udah expired ya, udah SD juga. Waktu SMP kan nggak pernah ya. Tapi pernah ya, kayaknya aku tuh pernah lihat di yang Universitas Gadjah Mada itu udah keren ya. Makasih. Itu juga cuman harapan satu waktu itu. Kalau motivasi sendiri, aku sih motivasinya pengen ngebanggain orang tua ya, yang pertama. Terus yang kedua itu, aku kan punya banyak mimpi tuh buat aku capai selama 10 tahun ke depan, menurutku sih. Terus aku tuh berusaha jadiin itu motivasi buat dapetin mimpi-mimpi yang lainnya gitu. Jadi Mbaknya tuh kayak bikin di sebuah buku jurnal goals-nya gitu. Aku lihat nih dari cara nulis goal, berarti hobinya Mbak tuh apa? Kayak membaca? Oh ya, membaca. Aku juga suka dengerin lagu, juga suka nulis-nulis sih, meskipun tulisannya jelek. Kalau Mas kan hobinya apa? Ya, suka. Jangan bilang ngeghosting cewek. Enggak, Aduh. tidak. Kan di rumah saya ada sepeda. Nah, saya bawa berkeliling itu menjelajah sekitaran rumah itu lingkungan. Ya, saya sambil bicara sendiri gitu. Aduh, ada izin. ada ya, tidak ada. Ya, bicara tentang apa yang akan dilakuin gitu, buat nyari motivasi gitu, buat healing meski nggak selalu berapa. Nyari mood gitu. Beda ya kalau Mbak itu ditulis, kalau ini bicara sendiri dia kayak rada-rada. Rada-rada emang saya akui emang. Nih Mbak Anin kan udah kelas 9 nih. Nih ceritanya tuh mau lanjut kemana di SMA-nya, mau lanjut kemana, terus habis SMA nanti mau lanjut ke univ mana dan apa tuh cita-citanya? Masnya juga boleh jelasin kok. Aku abis lulus SMP sih niatnya pengen masuk Man 2 Malang, tapi kita gak ada yang tahu ya. Nanti misalnya gak lolos juga, mungkin aku sekolah SMA di sini. Lolos sih kayaknya. Amin deh, amin. Amin. Kalau univ mungkin impian. Univ sih aku pengen masuk fisika sih rencananya. Aku pengen sekolah di MIT, tapi kayaknya nggak mungkin bisa deh kalau MIT. Ada yang tidak mungkin di dunia. Aku mungkin pengen masuk STAN, sama kalau gak bisa aku mau masuk fisika UGM. Masnya dijelasin mau SMA di mana?
Kalau SMA sendiri juga bingung, soalnya ada pendapat beda. Kalau dari orang tua sendiri itu gak usah jauh-jauh, sekolah di sini aja di Pamekasan aja gitu. Udah terlalu sayang. Amin gitu. Pas kalau guru saya tuh ya sama nyaranin di Malang itu man. Nah saya juga bingung. Dan menurut saya sendiri, kita itu kan harus punya rasa cinta kepada tanah air kita kan, maksudnya tuh cinta pada tanah halaman kampung kita sendiri itu. Jadi ya mendingan di sini aja, di Pamekasan aja. Tapi kalau saran aku ya, kalau emang ada perbedaan pendapat, ikutin aja kata hati mas tuh maunya kemana, dan kemampuan tuh yang paling penting. Tapi kalau menurutku sih banggain daerah sendiri juga bagus ya. Justru kalau kita keluar juga, kalau kita mampu bersaing sama yang lainnya kan kita juga membawa daerah sendiri tuh. Nah ini dari Pamekasan gitu, bisa bersaing sama anak-anak luar gitu. Tapi kan Justru ya, menurutku kan pasti ada perbedaan tingkat pendidikan setiap sekolah. Kita tuh harus cari sekolah yang bisa mengarahkan kita dan memberikan yang terbaik buat kita gitu. Terima kasih buat waktu yang udah diluangin sama Mbak dan Mas. Ganggu gak nih? Enggak dong. oh enggak, malah seneng sih. Bisa bisa kabur dari pelajaran. Laporin gurunya ya guys ya. Yang dibocorin dong. Oke, saya Salsabila Gita. Anindita Sayla Safira. Dan Tiffany Dwi Arfiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.